Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Shalom, puji Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, bersama-sama kita akan merenungkan firman Allah dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Oh maafkan, pasal 2, bukan pasal 1. Pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka, sedang mabuk oleh anggur manis. Hari ini menjadi peristiwa yang dirayakan oleh seluruh orang percaya di dunia. Sayang sekali bahwa sebagian kita itu tidak berada. Saya berharap bahwa ada yang mengikuti secara online, sebagian kita yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Ini adalah perayaan besar dari orang percaya. Perayaan besar yang dirayakan mestinya oleh seluruh dunia. Karena apa? Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah gereja, di mana terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Tapi kita harus punya kejelasan tentang latar belakang Hari Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, itu Pentekoste. Sehingga mungkin barangkali gereja-gereja tertentu menamakan gerejanya adalah Pantekosta. Sehingga ada kata yang dikaitkan dengan istilah itu oleh gereja yang menamakan dirinya adalah gereja Pantekosta. Dalam bahasa Indonesia adalah Pentakosta, yang artinya berarti adalah 50. Nah, dalam kekristenan itu Pentakosta pasti selalu merujuk kepada atau dimaksudkan kepada hari yang ke-50 itu setelah kebangkitan Yesus. 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri, lalu kemudian waktu Yesus naik ke sorga ada 10 hari lamanya, dan pada peristiwa hari yang ke-10 itulah peristiwa turunnya Roh Kudus. Yesus menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Dan minggu yang lalu saya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah berkhotbah dalam peristiwa ketika kita memperingati tentang hari
Pentakosta. Saya juga mengkoreksi kebiasaan daripada gereja yang salah memahami tentang bagaimana merayakan Pentakosta. Sehingga dengan demikian pemahaman kita tentang Pentakosta bukan Roh Kudus turun naik. Tapi Roh Kudus itu satu peristiwa besar telah terjadi, itu tidak terulang berkali-kali. Sehingga perlu ditunggu lagi turunnya Roh Kudus, tidak. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang sekarang bekerja di tengah-tengah orang percaya. Kita ini perlu menyadari, memahami, dan juga menghidupi bahwa Roh Kudus hendak bekerja dalam kehidupan orang percaya dengan kita meresponi seluruh firman dan pengajaran dari Yesus Kristus. Dengan demikian maka Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tidak hanya ada tinggal, tapi bekerja secara optimal di dalam hidup kita dengan semua karunia-karunia yang telah dianugerahkannya. Jadi peristiwa itu disebut dengan peristiwa Pentakosta. Jadi Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Itu sederhananya demikian. Yang dirayakan oleh orang percaya, yaitu dirayakan oleh kita ketika peristiwanya sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus dijanjikan kepada murid-murid Yesus dan kepada para pengikut-pengikut yang menantikan di sebuah rumah di Yerusalem. Nah, pada peristiwa Pentakosta, orang banyak dari berbagai tempat, dikatakan orang Yahudi itu berkumpul. Nah, ini punya latar belakang, nanti saya akan kisahkan. Jadi sebenarnya ada latar belakang hari yang sama, yaitu hari ke-50, yang pada hari ketika turunnya Roh Kudus itu dirayakan oleh orang Yahudi. Yaitu peristiwa mereka merayakan hari raya 7 minggu yang dicatat di dalam perjanjian lama. Hari raya 7 minggu itu disebut dengan hari Shavuot namanya. Nah, itu hari raya 7 minggu itu apa? Nah, ini yang saya katakan, Tuhan itu selalu memakai momentum untuk mengerjakan pekerjaannya dan tidak ada yang meleset. Jadi perayaan hari raya 7 minggu atau disebut dengan Shavuot di dalam bahasa Ibrani, itu maksudnya adalah perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi itu setelah Paskah Yahudi atau Pesak, yaitu peristiwa ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka kemudian dituntun Tuhan selama mestinya 40 hari. Karena jalan yang harus dilalui mestinya hanya 40 hari, tapi mereka jalani 40 hari. Jadi itu adalah peringatan tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang dikenal dengan hari raya musim panen. Itu adalah perayaan yang dicatat di perjanjian lama, yang memang itu menjadi hari rayanya orang Yahudi. Nah, ada dua makna penting perayaan Shavuot itu bagi orang Yahudi. Yang pertama adalah dalam rangka perayaan penuaian pertama pada masa yang lalu. Jadi orang biasanya membawa hasil panen ke bait Allah untuk dipersembahkan kepadanya. Kalau di Jawa itu seringkali itu disebut dengan hari raya unduh-unduh begitu. Nah, kedua, apa Shavuot itu atau perayaan 7 minggu itu? Perayaan 7 minggu atau perayaan hari yang ke-50 itu adalah mereka diingatkan kembali atau mereka memperingati tentang mereka terima Taurat di Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan kemudian mendapatkan 2 loh batu yang itu menjadi panduan bagi orang percaya yang disebut dengan 10 hukum Taurat atau disebut di dalam bahasa Ibrani adalah Aseret Hadibrot. Itu adalah peringatan. Jadi 2 makna penting hari raya ke-50 yang dirayakan oleh seluruh orang Yahudi termasuk dari diaspora. Artinya mereka-mereka yang dulu pada masa ketika dibuang ke Babel, mereka itu nikah, kawin dengan orang-orang setempat dan tidak pulang lagi ke Yerusalem. Jadi mereka menjadi orang-orang perantauan yang menikah setempat tapi mereka sudah ada menetap di Babel. Maka pada waktu hari perayaan, mereka yang ada di Babel, mereka yang ada di berbagai macam negara, mereka yang tersebar, yang karena peristiwa mereka dibuang pada waktu itu dan kemudian menikah dengan banyak latar belakang bangsa, maka peristiwa setiap kali, setiap tahun, itu mereka kumpul di Yerusalem. Karena ini hari raya perayaan besar, yaitu hari raya Shavuot tadi yang saya katakan atau hari raya 7 minggu, yang disebut dengan juga hari perayaan yang ke-50. Nah, inilah momentum di mana Roh Kudus
dinyatakan atau dicurahkan setelah semua orang dari berbagai macam daerah pulang kampung dan merayakan perayaan Shavuot. Itulah perayaan yang juga dipakai oleh Tuhan untuk dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi sementara yang lain merayakan perayaan Yahudi, yaitu perayaan Shavuot atau perayaan 7 minggu, yaitu memperingati tentang mereka mempersembahkan hari panennya kepada Allah. Dan yang kedua memperingati tentang turunnya loh batu kepada mereka atau firman yang disampaikan kepada Musa. Itulah juga yang dipakai oleh Tuhan waktu peristiwa Pentakosta. Jadi Bapak Ibu bayangkan sekarang ini, jadi kota Yerusalem pasti padat dengan orang-orang yang pulang kampung. Pasti mereka adalah orang-orang yang juga memang merayakan perayaan Yahudi. Dan kemudian disitulah Roh Kudus kemudian turun ke atas murid-murid. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga mendapatkan lagi penjelasan bahwa hari raya Shavuot 7 minggu itu menjadi simbol untuk mengingatkan tentang penggembalaan Tuhan kepada umat Israel selama 40 tahun. Jadi dengan demikian, maka ini perayaan yang sangat besar. Menjadi perayaan yang juga mempertemukan seluruh keluarga-keluarga, baik yang ada di Yerusalem maupun mereka dari berbagai macam negara, dari berbagai macam tempat di mana mereka menyebar, disebut sebagai diaspora. Diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang berada di berbagai macam negara dan mereka tinggal di negara-negara lain di luar dari Yerusalem, itu kembali ke Yerusalem. Dan inilah peristiwa yang sangat penting, monumental. Menurut saya ini bagaimana Tuhan itu merancang setiap rencananya itu tertata dengan luar biasa. Dan ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba atau mendadak atau sesuatu hal yang dianggap biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Karena itu dari teks firman Tuhan ini, di dalam momentum peristiwa turunnya Roh Kudus, kita mengingat kembali, memperingati kembali peristiwa itu. Lalu menarik apa pokok penting, apa pelajaran penting dari peristiwa tentang turunnya Roh Kudus. Sekali lagi saya juga memastikan kepada kita, pemahaman dasar kita atau pengajaran dasar Alkitab kita adalah bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus, di dalam diri dia ada Roh Kudus. Jadi orang tidak perlu mempertanyakan lagi apakah di dalam diri saya ada Roh Kudus. Tidak perlu mempertanyakan lagi. Karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama itu kita menerima Roh Kudus. Dan saya sudah jelaskan kepada kita apa fungsi Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, bukan sekedar memberikan karunia-karunia, tapi Roh Kudus itu bicara tentang pribadi Allah. Satu pribadi yang setara dengan Allah sendiri, yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Dia tidak dibatasi hanya sekedar karunia-karunia yang kadang-kadang dipersoalkan dan diperdebatkan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah yang bekerja dalam peristiwa Pentakosta, bekerja secara strategis, memakai momen penting peristiwa perayaan Yahudi sebagai momen juga turunnya Roh Kudus, sehingga dengan demikian menjadi berkat bukan hanya bagi murid-murid, bukan hanya bagi orang Yerusalem, tapi menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ingat visi misi dari Yesus di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19-20. Dia rindu untuk menjadikan bangsa menjadi muridnya, bukan menjadi pengikutnya, tapi menjadi muridnya. Itulah sebabnya kita jangan hanya menjadi follower saja, menjadi pengikut, tapi menjadi murid. Menjadi murid itu adalah terus diajar, terus mengikuti ajaran Yesus, memiripi ajaran Yesus, menghidupi ajaran Yesus, dan itu yang Tuhan mau. Kita bukan hanya sekedar menjadi pengikut. Menjadi pengikut terlalu banyak. Maka Alkitab katakan banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu berarti ada proses untuk setiap orang percaya itu, ketika mereka ikut Yesus betul-betul kita ini disaring atau ditampi. Maka kita tidak boleh menjadi Kristen hanya Kristen karena memang kita ikut-ikut saja, tidak. Tapi harus ada inisiatif secara pribadi dari kita untuk sungguh percaya kepada Yesus, menghidupi ajaran Yesus, lalu kita kemudian menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 7 pokok penting dalam peristiwa Pentakosta.
Saya kenapa memakai angka 7? Angka 7 biasanya adalah angka yang berkaitan dengan angka-angka yang strategis itu dalam Alkitab. Nah, kebetulan saya juga waktu membaca merenungkan bagian ini, saya menemukan 7 pokok penting dalam peristiwa Pentakosta. Yang pertama ialah ketaatan murid-murid menantikan Roh Kudus, itu pelajaran penting. Nah, coba kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini kan kita ada latar belakangnya ini. Ya, ada latar belakangnya. Yaitu ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberitahukan kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Sekali lagi Tuhan ingatkan kepada mereka, sekali-kali jangan meninggalkan Yerusalem. Berarti murid-murid ini betul-betul taat kepada yang Yesus katakan. Jadi ketaatan murid-murid menantikan Roh Kudus turun itu adalah hal yang sangat penting. Yang pertama kita lihat di sini. Jadi dengan demikian maka mereka lalu berkumpul di satu tempat dikatakan. Ini menunjukkan ketaatan yang penuh kepada perintah Yesus yang naik ke sorga. Bagian operator coba buka-bukakan untuk Pak Adi, untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Ini adalah peristiwa yang mengingatkan kita lagi tentang apa yang Yesus katakan. Dia berkata kepada mereka pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa yang dijanjikan oleh Bapa? Yaitu akan mengirimkan Roh Kudus atas nama Yesus. Nah, ini saya sudah jelaskan ini. Roh Kudus itu tidak bekerja sendiri. Roh Kudus itu bekerja bersama-sama dengan maksud yang sama. Apa yang dirancang oleh Bapa dan yang dikatakan oleh Yesus ketika sebelum naik ke sorga dan Roh Kudus dikirim, itu adalah pekerjaan yang satu kesatuan dikerjakan. Makanya perlu dikoreksi kalau ada pengajar-pengajar yang mengajar bahwa ini zamannya Roh Kudus. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu. Ini adalah zaman daripada Roh Kudus. Ini pemahamannya harus utuh kita pahami. Karena Roh Kudus bekerja sejak daripada penciptaan, bahkan sebelum alam ini ada, Roh Kudus sudah bekerja. Bekerja dalam penciptaan, bekerja kepada para nabi, bekerja kepada mereka-mereka yang dipanggil dalam pelayanan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sampai hari ini itu Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus bekerja dikatakan adalah bekerja untuk mengerjakan, melanjutkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Jadi Roh Kudus tidak berjalan secara sendiri. Dan Roh Kudus itu sendiri diutus oleh Bapa. Dengan kata lain, satu kesatuan Allah Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam peristiwa Pentakosta. Jangan dikira tidak bekerja, karena ketika turun Roh Kudus itu pekerjaan Allah Bapa di surga yang mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan seluruh apa yang Yesus telah ajarkan dan katakan kepada murid-murid. Itu yang diteruskan. Jadi tidaklah tepat atau kurang tepat mengatakan bahwa ini hanya zaman Roh Kudus. Nah ini, maka pengajaran-pengajaran secara utuh kita perlu terima. Sehingga kita tidak kemudian dibawa seolah-olah ada pemisahan. Saya sudah katakan minggu yang lalu, ada pemisahan ini zamannya Bapa, ada zamannya Yesus, ada zaman Roh Kudus. Tidak ada seperti itu di dalam teks kita ini. Waktu peristiwa Roh Kudus, itu adalah peristiwa Allah Bapa bekerja bersama-sama dengan Yesus Kristus yang sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Mengerjakan juga pekerjaan untuk Roh Kudus itu berkarya di tengah-tengah orang percaya, murid-murid Yesus. Jadi kita harus dapat utuh. Ya, harus dapat utuh tentang pengajaran ini. Ini bagian yang pertama. Jadi, dengan kata lain bahwa kita perlu belajar tentang ketaatan seperti murid-murid. Ketaatan kita akan mendatangkan berkat kepada kita. Katakan amin. Kalau kita taat itu ada berkat yang Allah sediakan sebagaimana dijanjikan oleh Yesus sendiri. Yesus katakan 10 hari atau kamu tidak usah, tidak disebutkan berapa harinya. Tapi Yesus katakan kamu tunggu, Yesus larang mereka.
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Berarti ada urgensi, ada hal yang penting, sangat penting. Dan mereka anggap itu adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus miliki ketaatan seperti murid-murid ini, memiliki ketaatan. Jadi sebenarnya gereja Bukit Harapan itu bukan kekurangan pengajaran. Bukan kekurangan pengajaran firman. Karena terus diajar tentang firman. Tapi sekarang yang perlu adalah ketaatannya. Ketaatan kita itu perlu untuk digenjot lagi. Ketaatan kita kepada Tuhan itu perlu ditambahkan lagi. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, kita tunjukkan dalam wujud ketaatan kepada Dia. Benar atau tidak? Benar kan? Ketaatan kita kepada Tuhan itu ditunjukkan. Nah, ini bagian yang pertama Bapak dan Ibu. Karena itu kita belajar untuk seperti murid-murid yang mendengar Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, lalu mereka mentaatinya. Jadi ayat di pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, mereka tidak terlewati oleh karya Tuhan. Makanya orang yang belajar di kaki Tuhan, orang yang terus diajar oleh Tuhan, orang yang terus memiliki ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk bisa memberkati kehidupannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang kedua, peristiwa ini, pokok yang kedua, pelajaran dari peristiwa Pentakosta, ada peristiwa yang menyertai saat turunnya Roh Kudus. Ada peristiwa yang menyertai saat turunnya Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, dan tampak tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, ayat yang kedua, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, apa peristiwa yang menyertai waktu turunnya Roh Kudus? Disebutkan di sana, waktu turun Roh Kudus dari langit itu, turun dari langit itu tiupan angin keras. Ada tiupan angin keras. Maka mengapa orang gempar? Ini ada apa? Dan itu sesuatu hal yang menjadi cara Tuhan untuk mempunyai cara yang dipakai Tuhan untuk menarik perhatian dari banyak orang. Jadi karena itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak perlu pakai cara-cara kita ini, pakai cara-cara dunia. Tuhan itu bisa menggerakkan orang, Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menarik orang datang kepadanya. Jadi usaha kita itu terbatas. Alkitab mencatat bahwa yang menarik orang datang kepada Dia adalah Dia sendiri. Tetapi bukan berarti kita berleha-leha dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus juga bersaksi, menyaksikan Yesus, membagikan tentang bagaimana kita mengiring Yesus dan bagaimana kita mengalami berbagai peristiwa dalam hidup, sehingga itu menjadi daya tarik. Jadi daya tarik itu bukan berasal dari diri kita, tapi daya tarik itu berasal dari Tuhan, dari luar diri kita. Jadi kita lihat di sini, Tuhan bisa memakai tiupan angin keras menjadi daya tarik yang membawa orang di sekitar di mana peristiwa turunnya Roh Kudus itu membuat jadi terheran-heran orang. Ini ada apa ini? Biasanya orang kalau seandainya seperti itu kan dipikir seperti ada angin topan kah dan lain sebagainya. Orang jadi ketakutan. Tapi ini berbeda. Jadi Roh Kudus turun itu ada peristiwa yang menyertainya. Turun dari langit tiupan angin keras. Kalau kita di desa itu kita bisa merasakan tiupan angin yang luar biasa biasanya. Kalau di tengah sawah itu kelihatan betul tiupan angin keras. Tapi juga kita kadang-kadang juga merasakan kalau di kota ini. Kapan itu waktu tumbang pohon-pohon? Ah ini kayaknya angin keras ini. Ya. Bapak dan Ibu, itu yang menyertai. Yang kedua adalah tiupan angin keras memenuhi rumah. Ini aneh. Tiupan angin keras itu hanya ada terlokalisasi di satu tempat. Dan itu di rumah di mana para murid dan orang percaya berkumpul. Kenapa rumah itu dipilih? Karena disitulah yang menjadi sasaran dari kuasa dari Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Kemudian
murid-murid dan orang percaya melihat lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi satu dengan yang lain itu bisa melihat. Ada lidah-lidah api di atas mereka, tidak disebutkan di atas kepala, tapi seringkali digambarkan di dalam foto-foto atau gambar dilukis, biasanya ada seperti nyala api atau pelita di atas kepala mereka. Tapi saya mau katakan satu, itu adalah penanda yang memberikan kepada mereka perbedaan dengan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Maka saya percaya Roh Kudus tidak akan bekerja kepada sembarang orang. Roh Kudus hanya bekerja kepada mereka yang betul-betul menunjukkan ketaatan dan menaruh percaya secara penuh kepada firman Yesus. Disitulah Roh Kudus bekerja. Maka saya berani mengatakan di luar daripada orang yang percaya Yesus tidak ada Roh Kudus. Sekali lagi saya tegaskan, di luar dari orang yang percaya kepada Yesus, di dalam diri orang itu tidak ada Roh Kudus. Itulah sebabnya pikirannya, hatinya, hidupnya itu tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh feelingnya, perasaannya, dituntun oleh roh kecil, bukan Roh Kudus. Tapi apa yang bisa membedakan kita dengan mereka adalah berikutnya nanti. Ada karya Roh Kudus yang kita tampilkan dalam kehidupan kita yang membuat kita berbeda dari mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba dikatakan turun dari langit. Nah itu dikatakan. Dan itu adalah hal yang kedua. Bahwa ada peristiwa yang membawa tanda-tanda ke atas daripada murid-murid. Dan itu tidak sembarang. Makanya Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sekedar bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita dibedakan, kita dikhususkan, kita disendirikan untuk menerima Yesus tapi juga menerima Roh Kudus. Itu berarti bahwa kehidupan kita itu dikhususkan untuk pekerjaan dari Allah. Itu yang kita lihat di sini. Jadi tidak semua orang, tidak kepada seluruh orang yang ada di Yerusalem, lidah-lidah api itu hinggap di atas mereka. Tidak, hanya kepada para murid-murid yang berdoa dan mempersiapkan diri. Ya, yang ketiga, pokok penting yang ketiga yang kita bisa lihat di sini, murid-murid dan orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perhatikan di sana, Roh Kudus yang dimaksudkan di sana adalah pribadi daripada Roh Allah itu memenuhi mereka. Pribadi Roh Allah itu memenuhi hidup mereka. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu karyanya saya sudah ingatkan kita. Yang pertama adalah untuk menghibur kita. Roh Kudus sebagai Parakletos ya, menghibur kita. Yang kedua, mengingatkan kita akan seluruh yang diajarkan oleh Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan kita akan dosa, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang ketiga, yang keempat adalah menuntun kita untuk kita bisa mengerti segala kebenaran. Dan inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya. Dan berikutnya yang terakhir adalah memberikan karunia-karunia kepada setiap kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi saya mau katakan kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid, maka mulailah di situ pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dengan seluruh karyanya ini bekerja di atas mereka. Ini luar biasa. Itu berarti mereka tidak bisa melakukan apapun. Melakukan apapun itu tanpa Roh Kudus. Maka saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa tidak ada satupun orang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Tidak satupun orang percaya dapat mengerjakan hal-hal rohani kalau dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kapan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan Roh Kudus itu berkarya secara penuh? Pada waktu kita memberi respon kepada firman Allah. Maka baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mewawancara seorang calon mahasiswa. Saya bersama dengan satu yang lain, jadi 2 orang mewawancara.
mahasiswa tersebut. Hari itu untuk gelombang yang kesekian kami melakukan seleksi. Lalu kami tanya, seumur hidup sudah pernah baca Alkitab berapa kali? Lalu dia bilang, belum habis Pak, belum pernah habis baca. Oh gitu. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah berapa kitab? Dia mulai bingung. Tanya lagi, Alkitab Perjanjian Lama itu dimulai dari kitab apa? Tiba-tiba keperucut ngomong, kitab Amsal Pak. Wah, ini berarti tidak pernah diajar di sekolah minggu ini anak ini. Wah, ini bahaya. Lalu saya berhenti mewawancara, saya bilang begini dengan dia. Nah, niatmu masuk sekolah Alkitab bagus. Tapi saya pastikan kamu baca dulu Alkitab ya, baru melamar. Bagaimana masuk sekolah Alkitab tidak pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir, lalu mau masuk sekolah Alkitab? Masa baru baca Alkitab ketika masuk sekolah Alkitab? Wah, ini kurang pas ini. Nah, karena itu kami beritahu. Setelah wawancara dia, saya beritahu kepada pewawancara yang kedua. Bapak bertanggung jawab untuk dapat mengecek dia baca Alkitab dari awal sampai akhir dulu. Kalau sampai Agustus awal dia tidak bisa baca 1189 pasal, maka dia ditunda untuk diterima tahun depan. Mengapa? Lah ini kan membaca firman ini adalah kebutuhan bagi pengajar-pengajar, bagi mereka yang menjadi pemberita kebenaran. Bagaimana dia bisa mengajar ketika kemudian satu semester lalu turun pelayanan, padahal belum pernah baca Alkitab, bahkan tidak hafal ini kitab-kitab. Tapi waktu saya tanya dia, bisa memberitahu kami apa nama-nama kitab dalam Perjanjian Baru yang 27 itu? Loh, dia cepat. Rupanya di sekolah minggu diajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, Titus, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Dia bisa itu. Lalu saya bilang begini, selama kamu di gereja, lebih banyak di gerejamu mengkhotbahkan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Lalu dia katakan, lebih banyak mengkhotbahkan Perjanjian Baru Pak. Wah, makanya ini Perjanjian Lama tidak pernah tahu. Saya tanya ke dia, siapa murid yang telah pewawancara yang kedua itu bertanya, siapa yang telah nakal murid-murid ini? Siapa yang nakal dari seluruh murid? Yohanes, Yakobus. Waduh, ini gak lulus, ini susah ini masuk sekolah Alkitab. Nah, karena itu Bapak dan Ibu Saudara, saya katakan satu hal yang penting. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di hati kita? Kalau ternyata kita tidak suka firman atau tidak pernah baca firman, bagaimana dia ingatkan kita terhadap kebenaran-kebenaran? Roh Kudus bekerja secara maksimal bagi orang yang terus membaca merenungkan firman Allah. Katakan amin. Nah, karena itu jangan hanya cukup berdoa, jangan cukup datang ke gereja, tapi baca Alkitab. 1189 pasal, kalau dibagi 365 hari itu kira-kira 5-6 pasal. Maka saya bagi dia 3 bulan harus bisa membaca 13 pasal supaya selesai awal Agustus. Baru diterima, itu catatannya, masuk di catatan waktu wawancara. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan sampai akhir, mohon maaf, ditunda tahun depan masuk sekolah Alkitab. Padahal anaknya sudah datang di sini, sudah ngekos di sini. Saking semangatnya masuk sekolah Alkitab. Jadi semangat tok tidak cukup. Harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, murid-murid dikatakan, murid-murid ini penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana karya Roh Kudus bisa penuh dalam kehidupan kita, bekerja secara optimal? Ayo cinta firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
bertumbuh. Kalau mau mati, kalau mau mati, jangan baca kitab suci, jangan doa tiap hari, jangan datang ke gereja kalau mau mati. Gitu. Nah ini, kalau mau hidup secara rohani, baca kitab suci, doa tiap hari, datang beribadah, supaya bertumbuh. Mau hidup atau mau mati? Ini kalau Pak Hadi yang berkhotbah ini ngomongnya to the point, tidak putar-putar. Mau hidup atau mau mati? Mau hidup. Jadi kalau mau karya Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam hidup kita, kecintaan kepada firman Allah adalah harga mati. Bukan NKRI harga mati saja, tapi juga harga mati juga untuk kita baca Alkitab setiap saat, setiap waktu. Ya, yang keempat. Yang keempat pokok, yang ketiga dari peristiwa Pentakosta, murid-murid dan orang lain, orang percaya berbahasa lain. Nah, ini kadang-kadang meleset-meleset diterjemahkan. Ya. Berbahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka katakan. Sekali lagi saya ulang, murid-murid dan orang percaya berbahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka katakan. Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa yang dapat dimengerti, bahasa yang dapat dipahami, bahasa yang dapat membuat orang memahami tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Gereja GKIN atau gereja kita menerima pemahaman bahwa Tuhan memberikan karunia bahasa roh kepada setiap orang. Kepada beberapa orang, tidak kepada semua orang. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita itu berbeda-beda. Dan salah satunya diberikan karunia bahasa roh. Tapi dalam teks ini berbicara tentang bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang pada waktu itu. Ayo penjelasannya di mana? Jangan ditafsir segala sembarang. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Masih samar ini. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penjelasannya masih belum jelas. Maka kita melihat penjelasan di bagian bawahnya. Dikatakan di penjelasan bagian bawahnya, bagaimana mereka, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu kan kaget. Ada peristiwa yang terjadi. Nah, waktu itu berkerumunlah orang banyak. Melihat murid-murid, mereka berkata-kata, mereka berbicara. Berbicara apa? Berbicara tentang hal-hal yang Allah taruh kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu mereka baru berkata demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang orang-orang pada waktu itu kumpul, bahasa-bahasa dari orang-orang itu, itulah bahasa yang mereka katakan. Jadi kata lain, dengan kata lain, mereka adalah orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi itu hanya bisa 3 kemungkinan bahasa saja pada waktu itu. Yang pertama adalah bahasa Aramaik, yaitu bahasa yang biasa dipakai pada zaman Yesus. Kemudian yang kedua adalah bahasa Ibrani, dan yang ketiga adalah bahasa Romawi. Karena memang pada masa itu mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Jadi 3 bahasa ini menjadi bahasa yang biasa ada di dalam lingkungan dari murid-murid. Dan kalau mereka katakanlah bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik atau bahasa Arab, bisa bahasa Romawi, maka ini tidak ada di dalam bahasa-bahasa yang mereka bisa katakan atau sampaikan ini. Jadi dengan kata lain, mereka tidak pernah belajar bahasa Partia, tidak pernah belajar bahasa Media, tidak pernah belajar bahasa Elam, tidak pernah belajar bahasa Mesopotamia. Bahasa Mesopotamia adalah bahasa-bahasa yang mungkin bagi mereka sangat asing. Bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, bahasa Pontus, bahasa Asia, bahasa Frigia, bahasa Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa dari orang-orang Libya, bahasa dari orang-orang yang Kirene, bahasa-bahasa pendatang dari Roma. Ini ada pendatang dari Roma. Orang Yahudi, penganut agama Yahudi dari Kreta, bahkan bahasa Arab.
Dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa bahasanya? Bahasanya bahasa yang manusia mengerti. Itu beda dengan bahasa roh. Itu beda dengan bahasa roh. Kalau bahasa roh dikatakan kalau diberi karunia kepada seseorang, itu kadangkala diberi kepada mereka pengertiannya. Diberi terjemahannya. Ada yang menafsirkan, ada yang menerjemahkan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan memberi karunia, salah satu karunia itu adalah karunia bahasa roh. Tapi dalam peristiwa Pentakosta, ini adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang di sekitar yang datang, orang-orang yang pada perayaan hari perayaan Yahudi yang ada di Yerusalem. Itu kaget mereka. Loh, kok bisa mereka-mereka ini tidak pernah belajar bahasa kita. Mereka-mereka ini tidak pernah ada di wilayah kita, tapi kenapa mereka bisa berbahasa bahasa kita? Dan apa yang mereka sampaikan? Hanya satu saja, inti pokoknya. Mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika orang dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang itu bukan memuliakan dirinya, bukan membanggakan dirinya, bukan menonjolkan karunia-Nya, bukan mengatakan saya paling hebat, diberi karunia lebih, bukan. Tapi dia ketika Allah mengerjakan di dalam dia mengatakan sesuatu untuk memuliakan Allah. Maka banyak orang yang terjerembab jatuh kepada hal ini. Karena apa? Meremehkan orang lain yang tidak bisa punya karunia. Makanya itu seringkali menjadi persoalan di tengah-tengah gereja yang memaksakan bahasa roh harus semua bisa. Kasihan, saya melayani beberapa orang, setelah saya layani saya suruh kembali ke gerejanya. Jelaskan kepada gerejamu, pengertian apa yang dimaksudkan pada waktu peristiwa Pentakosta ini. Bukan bahasa dalam arti bahasa roh, tapi bahasa-bahasa lain. Memang di bagian Korintus nanti diberikan karunia-karunia dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu adalah bahasa roh, diberikan sebagai karunia. Ini banyak yang frustrasi ketika ketemu dengan saya, Pak, saya di gereja ini dianggap tidak punya Yesus karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya. Wah, bahaya itu. Maka saya jelaskan dia, waktu dia kembali. Saya bilang jangan di sini lagi. Jangan. Bawa berita, pengajaran dari Alkitab, bukan pengajaran dari saya, untuk bawa pencerahan kepada teman-teman yang frustrasi. Karena merasa diri mereka tidak ada Yesus dalam dirinya karena tidak bisa bahasa roh. Saya sampai hari ini juga terus minta, kalau memang tidak dikaruniakan, saya menyadari saya tidak minta lagi. Karena apa? Saya diberi karunia yang beda. Diberi karunia yang berbeda. Saya diberi karunia untuk 3 karunia saya. Karunia tukang, karunia menggembalakan, dan karunia mengajar. Itu waktu saya cek karunia saya. Itulah sebabnya kalau diberi kepercayaan berkaitan dengan masalah bangun-membangun, itu menyenangkan bagi saya. Karunia-nya adalah melayani di bidang itu. Waktu karunia untuk menggembalakan, Tuhan taruh hati seperti itu. Makanya sampai 24 tahun ini bertahan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, tidak mungkin itu. Ya. Kemudian yang ketiga karunia mengajar. Nah, ini baru difungsikan. Ya, sejak tahun 2004 Tuhan beri kepercayaan, tapi mengajar sebagai pengajar kebenaran Alkitab itu 2009. Nah, baru saya menyadari ini karunia saya. Karunia itu makin tajam kalau dia itu difungsikan. Sama seperti kalau kita gunakan itu pisau, kita gunakan parang, kita gunakan arit, dia berfungsi secara maksimal kalau dipakai. Kalau dia tidak dipakai, kalau dia tidak difungsikan, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Karena itu betul yang dikatakan tadi, karunia yang kita punya itu harus diberdayakan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu. Nah, jadi waktu kita terima karunia-karunia Roh Kudus, itu dalam rangka supaya kita memuliakan Allah. Dan murid-murid diberi karunia untuk bisa berbahasa lain. Berbahasa lain itu bahasa-bahasa yang mereka belum pernah terima sebelumnya, tiba-tiba mereka bisa. Wah, saya kalau begitu minta dong 5-6 bahasa dong. Supaya bisa keliling pelayanan ke berbagai negara di dunia tanpa perlu belajar. Tapi kan tidak seperti itu. Saya diberi karunia dalam bidang yang lain, cukup dalam bidang bahasa. Belajar bahasa juga supaya bisa melayani lebih maksimal. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di sini orang terheran-heran. Murid-murid itu
diberi karunia. Karunia apa? Berbahasa dalam bahasa-bahasa manusia yang belum pernah mereka pelajari, tiba-tiba mereka bisa mempelajarinya. Saya jadi ingat dengan seorang pengkhotbah, pada waktu dia berkhotbah, dia tidak bisa berkhotbah dalam bahasa orang setempat. Dia tunggu penterjemahnya tidak datang-datang. Lalu dia harus berbahasa dalam bahasa setempat itu. Tiba-tiba dia maju ke depan, dia berdoa minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus pimpin dia. Dia berkhotbah, seolah-olah orang-orang itu mendengar dia berbicara dalam bahasa mereka. Padahal dia tidak menyadari bahwa waktu dia berkhotbah itu ternyata khotbahnya itu dituntun oleh Roh Kudus untuk dia khotbahkan ternyata dalam bahasa yang mereka bisa mengerti. Makanya pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi sekedar bahasa. Karena dia bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Nah, kita lihat di sini. Tujuan Tuhan memberi mereka karunia dalam bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka pelajari sebelumnya adalah supaya mereka bisa menyaksikan atau memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan kecil waktu kita bersaksi. Kita sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Makanya saya katakan satu hal penting. Kalau masih dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, itu kehormatan. Maka kalau orang yang tolak untuk melayani itu rugi besar. Kenapa? Karena Tuhan itu loh kalau kasih kepercayaan itu melebihi presiden memberikan kepercayaan kepada para menterinya. Makanya sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka kita bisa melihat diri kita akan dipakai secara optimal oleh Tuhan. Tuhan itu mempercayakan kepada kita apa? Dari hal-hal yang kecil. Maka kita diberi pekerjaan, pelayanan, dan kepercayaan yang lebih besar. Nah itu dia. Yang keenam, nah ini peristiwa Pentakosta yang terjadi kepada murid-murid disaksikan oleh banyak orang di Yerusalem yang mengherankan mereka. Jadi peristiwa Pentakosta itu banyak saksinya. Banyak saksinya. Dan peristiwa Pentakosta itu juga, itu menjadi kesaksian yang membuat mereka nanti dalam kelanjutan khotbah saya minggu yang akan datang, membuat mereka bertobat. Petrus berkhotbah. Banyak orang percaya. Jadi kalau orang bertobat itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan daripada pengkhotbah. Jangan pernah mengkultuskan pengkhotbah. Karena apa yang disampaikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di hati orang. Saya selalu ingat dengan persis ayat Alkitab mengatakan bahwa dia yang menarik semua orang untuk datang kepada dia. Kalau tidak ditarik oleh Tuhan dan orang itu tidak merespon, tidak mungkin dia akan diselamatkan. Karena itu tidak akan ada kebanggaan diri bagi kita apabila kita bisa membawa setiap orang untuk datang kepada Kristus. Nah ini yang paling unik ini begini. Ini di gereja kita, ini pengalaman. Kita mulai dari nol pelayanan ini. Justru ketika yang Kristen bawa istrinya atau bawa pasangannya, malah yang lebih sungguh-sungguh yang istrinya. Malah yang Kristen ini malah kendo. Gitu. Nah ini aneh. Harusnya yang sudah Kristen itu lebih bersemangat dalam mengiring Yesus. Lebih bersemangat dalam kesetiaan kepada Kristus. Jangan terbalik. Ya kan? Harus begitu. Maka saya dorong kita yang sudah jadi pengikut Yesus, itu kita harus bisa membawa pasangan-pasangan kita yang belum percaya sebelumnya untuk lebih cinta kepada Yesus. Ini contoh-contoh ada di tengah-tengah kita ini. Nah ini. Jadi harusnya itu lebih maju secara rohani kalau dia latar belakang Kristen. Lebih maju secara rohani. Yang terakhir. Berita utama murid-murid yang digerakkan Roh Kudus untuk mereka katakan adalah tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi saya selalu diingatkan sama Bu Marlina. Selesai khotbah itu selalu diingatkan. Kalau ada yang barangkali perlu untuk diingatkan. Kemarin saya masih diingatkan. Apa itu kalau khotbah jangan terlalu banyak bersaksi tentang diri sendiri. Nanti dipikir nanti menyombongkan diri. Saya kira benar juga. Maka saya berhati-hati untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang saya. Maksudnya adalah bersaksi itu adalah untuk bisa memberi tekanan pada khotbah-khotbah yang disampaikan. Tapi kalau sampai kepleset kan bahaya juga.
Maka diingatkan, khotbah-khotbah itu harus diarahkan kepada apa? Allah dimuliakan di dalam khotbah kita. Allah ditinggikan dalam khotbah kita. Kesaksian yang kita bagikan supaya Allah dimuliakan. Amin. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, berita utama murid-murid yang digerakkan oleh Roh Kudus ialah mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang Yesus telah kerjakan dalam hidup mereka. Peristiwa tentang Yesus yang tersalib. Peristiwa tentang apa makna daripada salib bagi orang-orang. Peristiwa tentang kebangkitan Yesus, kenaikannya ke sorga. Dan bagaimana peristiwa Roh Kudus itu ada kait-mengkait dengan karya Allah dalam hidup mereka. Jadi baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, setiap kita memperingati peristiwa Pentakosta, harus ada sebuah paradigma baru, pandangan baru, cara berpikir baru kita. Bagaimana memaknai setiap peristiwa dalam peristiwa khususnya Pentakosta. Maka saya simpulkan pagi hari ini. Ada dua ringkasan saya berikan untuk kita. Aplikasi bagi orang percaya ketika sudah mendengar khotbah ini. Yang pertama, kita belajar untuk taat pada perintah Yesus. Karena ketaatan murid-murid yang menjadi contoh bagi kita, membuat kita menerima karya Roh Kudus. Jadi taatlah. Jadi poin penting, ketaatan kita akan membuat karya Allah bekerja secara optimal, secara maksimal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dan yang terakhir kesimpulannya, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sepenuhnya hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana cara hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus? Maka tidak boleh tidak, setiap orang itu harus sudah percaya kepada Yesus. Karena tidak mungkin Roh Kudus bekerja secara penuh dalam hidup kita kalau kita menolak Yesus Kristus. Selanjutnya ialah ketika Roh Kudus ada di dalam kita, fokusnya bukan untuk diri kita, tidak berfokus ke saya, tapi berfokus ke Tuhan. Artinya semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang di dalam dirinya adalah Roh Kudus adalah untuk meninggikan nama Allah saja, hanya memuliakan Tuhan saja. Maka itulah yang terjadi. Pada akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita taat, kalau kita hanya memuliakan Allah, maka orang akan memuliakan Allah, maka orang akan datang kepada Allah, dan dia akan membuat orang-orang tersebut itu bekerja dalam hidupnya itu kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Mereka disadarkan. Minggu depan adalah minggu khotbah di mana Petrus menyampaikan firman Allah, menyampaikan tentang kuasa daripada Kristus Yesus yang bangkit dan membuat orang mengalami pertobatan. Nah, sampai jumpa pada seri minggu depan. Saya sudah mengakhiri sampai di sini, dan kiranya 7 pokok penting dalam peristiwa Pentakosta saya ringkas menjadi 2 pokok saja, yaitu ketaatan, dan kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus dengan ketaatan kepada firman-Nya, dan kesediaan diri kita hanya dipakai untuk memuliakan Dia saja. Jangan pernah ambil untuk kebanggaan diri sendiri. Tuhan dimuliakan, selamat merayakan hari Pentakosta, selamat meningkatkan ketaatan kepada Tuhan, dan selamat dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus dengan ketaatan kita kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, dan kecintaan kita kepada Alkitab. Tuhan memberkati. Kita berdoa.